Selamat datang di seri kuliah Kriptografi 1, Mathematics of Cryptography, tentang modular aritmatik, kongruen, dan matriks. Dalam kuliah ini, kita akan membahas mengenai integer arithmetic, modular aritmatik, matriks, dan linear kongruen, yang merupakan basic dari kriptografi klasik yang akan kita pelajari selanjutnya. Integer aritmatik, seperti kita ketahui, mungkin sudah kita pelajari sejak SD ya, atau SMP, atau di SMA, diperdalam kembali. Nah, topik ini yang akan kita bahas adalah set of integers, binary operation, integers, division, divisibility, Euclidean algorithm, linear Diophantine equation. Nah, kita ingat kembali bahwa set integer itu adalah bilangan integer ya, yang bukan koma-koma. Jadi mulai dari -2, -1, dan minus seterusnya, 0, 1, 2, dan seterusnya. Jadi gabungan antara bilangan asli dan bilangan negatif, tapi yang tidak koma-koma. Nah, yang keseluruhan domain sampai nggak hingga, minus nggak hingga, sampai positif tidak hingga, kita sebut sebagai Z. Nah, ini penting karena nanti kita mengenal yang namanya modular aritmatik, domainnya terbatas, jadi tidak sampai tak hingga, tapi bilangan tertentu. Kenapa ada Z yang terbatas, ada Zn? Ya karena di komputer digitnya pasti selalu terbatas. Nah, ini adalah beberapa operasi dasar binary operation pada bilangan integer. Itu yang pertama adalah penjumlahan, kemudian pengurangan, dan perkalian. Nah, binary operation ini adalah operasi yang mengambil 2 input dan 1 output. Sehingga dalam domain Z, bilangan integer dari minus tak hingga sampai plus tak hingga, bilangan A dan bilangan B bisa dijumlah, bisa dikurangi, bisa dikalikan untuk menghasilkan bilangan integer dalam domain Z. Contohnya misalkan penjumlahan 5 tambah 9 sama dengan 14, kemudian minus 5 ditambah 9, 4. Untuk pengurangan 5 minus 9 sama dengan minus 4, perkalian 5 kali 9 sama dengan 45, dan seterusnya. Nah, bilangan ini, operasi ini simple karena nanti di kriptografi klasik itu ilmunya sudah lama berkembang, jauh sebelum era komputer. Jadi bahkan pada zaman Caesar, kemudian zaman Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua, komputer belum muncul. Jadi operasi-operasi yang melibatkan kriptografi klasik haruslah operasi-operasi yang juga sederhana. Nah, khusus di pembagian integer, kita tidak mengoperasikan pembagian yang menghasilkan koma-koma ya. Jadi kita tertarik pada bentuk di mana kalau misalnya ada sebuah bilangan, maka bisa direpresentasikan sebagai perkalian dari hasil bagi dan pembaginya ditambah dengan sisa hasil bagi. Jadi misalnya kalau 255 itu bisa direpresentasikan sebagai 11 kali 23 ditambah 2, di mana 11 itu adalah pembaginya, ini adalah hasil bagi 23, dan 2 adalah sisanya. Jadi kalau kita pakai cara bagi yang sudah kita kenal sejak sekolah dasar, maka 255 dibagi 11 hasilnya adalah 23. 23 ini kita sebut sebagai Q. Kemudian 255 itu adalah bilangannya A. Kemudian N adalah pembaginya dan R adalah sisa baginya. Nah, nanti dalam kriptografi yang perlu kita lihat lebih jauh adalah
sisa hasil baginya, dan modulusnya. Nah, pembagian dalam kriptografi sisa hasil baginya yang kita perhatikan adalah yang non-negative integer. Jadi misalnya kita punya sebuah bilangan A, maka bilangan ini kita bisa representasikan sebagai Q kali N ditambah R, di mana R-nya adalah non-negatif. Nah, sehingga kalau misalnya A-nya adalah negatif, kemudian bilangan N-nya adalah positif, tentu Q-nya akan negatif, dan biasanya R-nya juga negatif. Misalnya, 255 minus 255 dibagi dengan 11, maka hasilnya adalah minus 23, sisanya adalah minus 2. Nah, minus 2 ini di kriptografi nggak terlalu disukai ya, karena yang perlu kita lihat adalah yang non-negatifnya, jadi yang positifnya. Sehingga konsepnya adalah ketika bilangan A negatif, maka dibagi dengan N, dapatlah minus Q. Sehingga minus Q dan hasil baginya adalah di sini minus. Nah, supaya dia positif, maka Q-nya dikurangi 1 dan R-nya, R yang minus ditambah dengan N. Kalau untuk case A yang positif nggak ada masalah, karena hasil baginya dikalikan dengan N selalu kurang dari A, sehingga sisanya selalu positif. Misalnya yang tadi kembali ke yang angka minus 255. Jadi minus 255 itu sebetulnya kan adalah minus 23 kali 11 dengan sisa minus 2. Sama aja dengan ditulis yang ini dikurangi 1 menjadi minus 24. Berarti min 255 sama dengan min 24 kali 11. R-nya min 2 ditambah dengan N. N-nya 11 berarti min 2 ditambah 11 berarti tambah 9. Sehingga sama saja dengan min 255 sama dengan min 24 kali 11 ditambah R, di mana R-nya adalah 9. Nah, ini yang dimaksud dengan non-negative integer untuk pembagian. Nah, sebuah bilangan integer itu bisa disebut sebagai habis dibagi jika tidak ada hasil baginya, di mana bilangan tersebut A adalah sama dengan hasil bagi dikalikan dengan pembaginya N. Sehingga kalau remindernya 0, maka disebut A habis dibagi oleh N. Contohnya 32 habis dibagi dengan 4. Namun jika ada remindernya, di mana R tidak 0, maka A tidak habis dibagi N. Contohnya adalah 42 tidak habis dibagi 8. Nah, ada beberapa properti yang perlu kita cermati dalam divisibility, pembagian integer, yaitu jika 1 habis dibagi A, maka A tentunya adalah kalau nggak 1 ya minus 1. Kemudian properti yang kedua, jika B habis dibagi A dan A habis dibagi B, maka A adalah plus minus dari B. Kemudian properti yang ketiga adalah jika B habis dibagi A dan C habis dibagi B, maka A habis dibagi C. Nah, yang ini kalau kita gambarkan A dibagi B, kemudian dikalikan dengan B dibagi C. Otomatis tinggal B-nya dicoret. Sehingga dalam hal ini C habis dibagi A. Kemudian properti yang keempat adalah
properti yang keempat, jika B habis dibagi A dan C habis dibagi A, di mana pembaginya sama, maka B ditambah C akan habis dibagi A juga. Demikian juga B dikali berapapun, ditambah C dikali berapapun akan habis dibagi A. Nih beberapa contohnya. Jika 15 habis dibagi 3 dan 45 habis dibagi 15, maka 15-nya kita coret, otomatis 45 pasti habis dibagi 3. Kemudian kalau 9 habis dibagi 3, 15 habis dibagi 3, maka tentu 9 tambah 15 akan habis dibagi 3, yaitu 24 habis dibagi 3. Nah, ini ada beberapa catatan bahwa integer 1 itu hanya punya satu pembagi, yaitu dirinya sendiri. Dan setiap positif integer sedikitnya punya dua pembagi, yaitu 1 dan dirinya. Nah, ini nanti yang akan jadi dasar untuk mencari faktor persekutuan terbesar atau GCD, Greatest Common Divisor, yang banyak digunakan untuk mencari inverse dari perkalian yang digunakan di kriptografi klasik. Nah, konsep